Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025. Terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18 dan epistel dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 24, diikat oleh topik atau tema kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan asini rohani Jehovah hot rodi saliling-liling. Nah, saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Khotbah kita dari ayat 15 sampai 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025, dihubungkan dengan topik kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah hot rodi saliling-liling. Nah, Saudara, secara umum Mazmur 103 adalah Mazmur pujian Daud yang menekankan tentang kasih setia, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Mazmur ini sering disebut sebagai Mazmur syukur pribadi karena dimulai dengan seruan bagi dirinya sendiri untuk memuji Tuhan, lalu berkembang menjadi ajakan universal untuk seluruh ciptaan. Mari kita lihat secara detail keseluruhan mulai dari ayat 1 hingga 18 khotbah kita ini. Pada ayat 1 sampai 5 berisi panggilan pribadi untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, di sini disebut hai jiwaku. Ini menunjuk pada diri dan pribadinya sendiri. Daud berbicara pada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Hai jiwaku, seakan-akan ia sedang mengingatkan batinnya sendiri, hatinya, jiwanya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata nefesh, yakni segenap kehidupannya, identitas hidupnya secara totalitas, agar jangan lalai akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Alasan dirinya memuji Tuhan banyak sekali dalam ayat 1 sampai 5 ini, yakni Tuhan itulah yang mengampuni kesalahan atau dosa-dosanya. Tuhan yang
menyembuhkan segala penyakitnya. Tuhan yang menebusnya dari kebinasaan atau dari lubang kubur. Tuhan juga yang memahkotainya dengan kasih setianya, dan Tuhan yang memuaskan pemazmur dengan segala kebaikan sehingga masa mudanya menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, saudara, intinya ayat 1-5 itu adalah Tuhan sumber berkat rohani maupun jasmani bagi dirinya dan juga bagi semua orang. Kemudian pada ayat 6-10 ada kemurahan dan ada keadilan Tuhan. Hal itu terbukti dari Tuhan membela orang-orang tertindas yang diperas. Tuhan membuka jalan-jalannya kepada umatnya sebagaimana pengalaman Musa dan Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tuhan itu menurut pemazmur panjang sabar, penuh kasih, tidak memberlakukan manusia itu setimpal dengan dosa atau kesalahannya, dan tidak mendendam, penuh belas kasihan. Kemudian pada ayat 11-14 pemazmur menyaksikan kasih setia Tuhan yang tak terbatas. Setinggi langit dari bumi kasih setia Tuhan itu. Ini menunjuk pada yang tidak terhitung lagi banyaknya kasih setia Tuhan itu bagi kita. Bahkan dosa kita pun dijauhkan sejauh timur dari barat. Tuhan itu layak seperti gambaran Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dan Tuhan itu tahu bahwa kita hanyalah debu, ayat 14. Artinya Tuhan mengerti kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, tetapi Ia juga mengasihi dengan kasih yang lembut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah kesaksian dan ungkapan hati pemazmur menggambarkan siapa kita dan siapa Allah itu bagi kita. Nah, mari kita lihat khotbah kita ayat 15-18 ini apa isinya. Pada keseluruhan nats khotbah kita ini, yakni ayat 15-18, pemazmur menggambarkan kembali, yakni mengulangi apa yang dia sudah sebut pada ayat 14, bahwa manusia itu debu. Nah, sekarang pada ayat 15-16, pemazmur menggambarkan bahwa manusia sebagai rumput atau bunga. Artinya rumput dan bunga itu menggambarkan cepat hilang, dan apabila angin melintasinya, siapapun dia, maka tidak ada lagi ia, kata pemazmur. Tetapi meskipun seperti itu hakikat manusia, pada ayat 17-18 pemazmur mengakui bahwa kasih setia Tuhan itu kekal atas orang-orang yang takut akan Dia, dan itu berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, apa yang kita lihat dari kesaksian pemazmur itu, Bapak Ibu, hidup manusia ini singkat, itu maksudnya. Gambarannya seperti debu pada ayat 14 dan seperti rumput dan bunga di padang dalam ayat 15-16. Tetapi meski seperti itu gambaran manusia itu, kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya, dan ini berlangsung tidak sementara, tetapi berlaku bagi generasi yang berikutnya. Nah, itu akan mendorong kita untuk memakai hidup yang singkat ini menjadi berkat. Dan kalau kita teruskan membaca ayat 19-22, meski tidak ikut lagi dalam khotbah kita ini, Daud mengajak malaikat dan seluruh bala tentara surgawi serta semua ciptaan untuk memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Daud mengawali khotbah ini tadi dengan ajakan pujilah Tuhan hai jiwaku, maka dia juga mengakhiri atau menutup mazmur pujian ini dengan ajakan pujilah Tuhan hai jiwaku.
Nah, kita lihat di sini ada perubahan dan perkembangan yang drastis. Kalau pada awalnya Daud meminta, pujilah Tuhan hai jiwaku, yakni dirinya, batinnya, rohnya sendiri yang memuji Tuhan. Nah, sekarang di akhir Mazmur ini Daud mengajak semua orang, semua makhluk, bahkan malaikat-malaikat sorga juga pun diajak dengan ucapan yang sama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, ajakan pemazmur ini juga sampai pada kita saat kita sedang mendengar khotbah ini, karena kita juga sudah menikmati dalam hidup ini bahwa kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah, hot rodi saliling-liling. Nah, sebagaimana diserukan topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah Bapak Ibu, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025, dihubungkan dengan topik kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah, hot rodi saliling-liling. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Nah, pengajaran pertama, kenal, rasakan, dan nikmati kasih setia Tuhan. Jangan takut dalam hidup ini. Inilah yang diamanahkan oleh topik itu tadi. Saudara, kalau kita amati situasi dan keadaan dunia saat ini, saat sekarang ini, termasuk keadaan di berbagai-bagai tempat di negeri kita Indonesia sendiri, maka saat ini kita diperhadapkan kepada situasi dunia yang penuh goncangan. Ada berbagai-bagai masalah global, terjadi perang, ada krisis politis, ada demonstrasi menuntut pemakjulan lah, adu mengadu ke pengadilan lah, ada juga pengerusakan rumah doa, rumah ibadah di Padang, pelarangan ibadah retreat di Sukabumi, dan berbagai-bagai tempat lain lagi. Nah, serta persoalan-persoalan lainnya. Nah, demikian juga secara alamiah, banyak terjadi di mana-mana bencana yang disebabkan banjir, puting beliung, kebakaran rumah, bencana longsor, dan lain-lain. Oh, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa menggemaskan hati kita Bapak Ibu. Saudara, yang pasti semua itu berdampak terhadap ketenangan, kedamaian dunia hingga kepada kita. Ini membawa kegemasan hati bagi orang-orang yang mengalaminya, juga bagi kita. Nah, bagaimana kita menghadapi semua isu-isu dan kejadian yang menakutkan itu? Khotbah kita saat ini sangat-sangat menolong dan memberi penguatan bagi kita. Apa? Pengajaran Tuhan yang menguatkan kita lewat khotbah ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia atau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada kasih setia Allah yang tidak pernah berubah-ubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu Bapak Ibu menunjukkan adanya kelembutan, kebaikan, dan kemurahan Allah yang pasti tidak membiarkan hidup kita diterpa oleh berbagai-bagai kepahitan hidup tadi. Khotbah ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar setia memelihara dan melindungi kita Bapak Ibu, tetapi juga menggenapi janji-janjinya bagi kita akan digenapinya. Nah saudara, kasih setia dan penggenapan janji-janji Allah inilah yang akan memampukan kita untuk hidup dalam damai, dalam keadaan tenang, sukacita, dan bisa percaya diri di saat kita menghadapi berbagai-bagai ancaman dan pergumulan, tantangan-tantangan hidup ini. Kita akan menjadi orang yang dapat saling peduli satu dengan yang lain, saling hormat menghormati dengan sesama kita, dan ini semua berdampak membangun persekutuan dalam keluarga, dalam gereja, dalam berbangsa dan bernegara. Nah, terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman, situasi yang sulit dan yang penuh gejolak-gejolak hidup. Diizinkan oleh Tuhan, bisa terjadi
terjadi dalam hidup kita. Tetapi justru di dalam kesempatan yang seperti itulah Allah menunjukkan kasih setianya dan janji-janji dan penyelamatannya bagi kita. Makanya Bapak Ibu, khotbah kita ini memberi kekuatan bagi kita untuk tidak perlu takut lagi melihat, menghadapi situasi-situasi yang semakin suram akhir-akhir ini. Kesetiaan Tuhan itulah yang menopang kita untuk cakap dalam menanggung segala perkara. Orang yang percaya kepada Kristus memiliki iman yang mengalahkan dunia. Jiwa kita akan tetap kuat di tengah-tengah guncangan dan krisis global karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ingat 1 Korintus pasal 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan Bapak Ibu berjalan sendiri menghadapi segala tantangan. Allah akan melindungi, memelihara, dan melepaskan kita dari yang jahat. Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Nah Bapak Ibu, dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, kata Mazmur 91 ayat 4. Nah, Tuhan berjanji menyertai gerejanya, menyertai kita orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman. Karena kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Nah, apakah para pendengar khotbah kita ini sudah menikmati kasih setia Tuhan? Atau masih merasa belum tahu tentang kasih setia Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya? Nah, mari belajar dari khotbah ini tentang kasih setia Tuhan itu. Nah, untuk itu amalkan dan hayatilah seruan topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025 ini. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani cahoba hot rodi saliling-liling. Nah, amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, hidup ini kesempatan. Gunakanlah secara optimal atau maksimal sebagaimana ayat 15-16. Saudara, pada ayat 14-15 ada 3 gambaran yang dipakai pemazmur untuk menunjuk hakikat dan keberadaan kita manusia ini. Apa? Kita ini adalah debu, rumput, dan bunga. Ya, inilah gambaran kehidupan kita. Saudara, sebagai debu menunjuk asal-usul dan kesementaraan manusiawi itu Bapak Ibu. Itu menunjuk pada hakikat manusia yang bukan makhluk yang kuat, bukan makhluk yang mandiri, melainkan ciptaan yang sepenuhnya bergantung pada Sang Pencipta itu, yakni Allah sendiri. Nah, sebagai rumput, ini menggambarkan sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, tumbuh di tepi jalan dan diinjak-injak orang. Kemudian sebagai bunga di padang gurun, meski kelihatannya saja sedikit agak indah, agak cantik, wangi mungkin, namun cepat berlalu kan? Cepat layu Bapak Ibu, mudah binasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita lihat dari ketiga-tiga gambaran dari manusia itu? Ini menggambarkan betapa sementaranya kehidupan atau keberadaan hidup manusia itu, betapa cepatnya hidup ini berlalu, dan betapa kecilnya kita sebenarnya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah alam semesta yang luas ini. Dan bukan hanya khotbah ini yang menggambarkan hidup manusia yang seperti itu. Kalau kita baca Mazmur 90 ayat 10, di sana ditulis, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Demikian juga kalau kita baca Yakobus pasal 4 ayat 14, di sana ditulis, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan penjelasan akan arti makna serta hidup manusia sebagai debu, rumput, dan bunga, maka kita akan memiliki kesadaran bahwa manusia itu sebenarnya lemah, serba kekurangan, tidak ada kehebatannya untuk disombongkan, Bapak Ibu. Meski di suatu saat kita berbunga-bunga, yakni memiliki harta, ada kekayaan, ada jabatan, mungkin ada reputasi, popularitas kita juga naik di tengah-tengah dunia ini, semua itu, Bapak Ibu, sifatnya hanya sebentar saja. Bunga-bunga itu akan layu. Tak patut itu kita bangga-banggakan menjadi kesombongan. Untuk itulah khotbah ini sekarang mendorong kita, karena kita punya berbagai-bagai kelemahan, kekurangan, maka kita perlu mengembangkan pola hidup yang saling harga-menghargai, apalagi saling tolong-menolong. Itu sangat perlu, sangat penting dengan sesama kita, sesama keluarga, dengan tetangga, dengan jiran, dengan teman segereja, teman sekantor, dan lain-lain. Karena apa? Karena kita memiliki banyak kekurangan, Bapak Ibu. Kita perlu memakai waktu kita dengan bijak agar berdampak hidup kita ini bagi orang lain. Nah, selama kita hidup, baiklah kita dapat mengoptimalkan, memaksimalkan hidup kita ini agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita akan dikenang sepanjang masa, bahkan turun-temurun hingga kepada anak-anak cucu kita. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Pergunakan waktu-waktu yang terbatas ini untuk membangun iman, meningkatkan ibadah kita, melayani Tuhan sepenuh hati. Ingat lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkat. Dan teruskan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pelihara dan jagalah agar di dalam hidup yang sementara ini kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani cahu bahot rodi saliling-liling. Nah, sebagaimana topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025 ini. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya hingga anak cucu kita. Ayat 17-18. Nah, saudara, pemazmur dalam khotbah ini mulai dari ayat-ayat permulaan hingga akhirnya banyak sekali menggambarkan pribadi Tuhan yang penuh kasih, yang panjang sabar, yang tidak menghukum setimpal dengan kesalahan kita, bahkan mengasihi kita seperti kasih seorang bapa. Itu gambarannya. Nah, ini mengingatkan kita untuk tidak cepat marah-marah, Bapak Ibu, atau kecewa kepada Tuhan ketika apa yang kita kehendaki, kita inginkan lewat permintaan doa kita itu belum atau tidak langsung terrealisir. Tuhan belum pasti menolak permintaan atau doa kita itu belum. Mungkin saja kita yang meminta itu harus bersabar, harus menunggu, atau bahkan akan melanjutkannya hingga terrealisir nanti ke anak-anak, ke cucu-cucu kita berikutnya kelak. Jadi ada banyak alternatif yang bisa Tuhan lakukan untuk menunjukkan kasih setianya, kasih setia Tuhan itu kepada kita. Banyak. Kalau bukan langsung kepada kita terrealisir permintaan atau doa-doa kita itu, mungkin ke anak-anak cucu, kepada pahopu-pahopu pinopar kita. Nah, bersabarlah. Sesuaikanlah itu semua dengan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau dikatakan di sini bahwa kasih setia Tuhan itu kekal,
kekal, itu berarti kasih Tuhan tidak dipengaruhi oleh waktu, oleh keadaan, oleh kelemahan-kelemahan kita manusia. Tidak terpengaruh oleh itu. Tuhan akan selalu bertindak, berbuat, berkarya bagi kita meski ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Nah, oleh karena itu, khotbah kita ini sekarang menolong kita, menyadarkan kita, meski banyak pengalaman-pengalaman kita yang sering membuat kita kecewa atau mungkin dikecewakan oleh saudara-saudara, teman-teman kita, keluarga kita, dan lain-lain. Tetapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita belajar berpegang teguh kepada kasih setia Tuhan yang lebih dari apapun di dunia ini. Dan inilah yang bisa menumbuhkan rasa aman dan rasa damai sejahtera bagi kita dalam hidup keseharian kita. Karena kita tahu hidup kita ini berada, terletak sepenuhnya di tangan Tuhan yang sungguh-sungguh berdaulat kuat. Hanya satu yang dimintakan Tuhan dari kita, sebagaimana ayat 18 khotbah kita ini, hiduplah dalam takut akan Tuhan dan setialah pada firman, kepada titahnya. Itu yang diminta Tuhan bagi kita. Ketaatan pada kehendak Tuhan inilah yang menjadi perekat janji-janji Tuhan ini bagi kita. Dan itulah juga yang diserukan oleh topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jahobahot rodi saliling-liling. Nah, amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 24 Agustus 2025 dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 ini, agar semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mau percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah hot rodi saliling-liling. Nah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada minggu ke-10 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah menikmati kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, izinkanlah kami Tuhan menjaga hidup kami tetap mencintai Tuhan, supaya kasih setia Tuhan itu kami implikasikan, kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Kami harus menjadi berkat bagi sesama kami untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.